Jadi nanti ada form Excel-nya gitu. Nanti form Excel-nya itu dilengkapi untuk nanti dilihat apakah sudah masuk atau belum. Namun apabila masih registrasi, maka diusahakan untuk selesai dulu registrasinya sampai keluar kodenya dari Fasiankes, baru Ibu bisa input di Renbud. Oh baik Bu, berarti tetap harus ini ya Bu, menyelesaikan izin klinik dulu, baru bisa masuk di aplikasi itu ya Bu. Iya gitu Bu, karena nanti kalau nggak ada kodenya nggak bisa ditarik di Renbudnya Bu. Usul dong Mas. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Yang kita tanyakan tadi nggak dijawab. Itu coba. Tanya itu hasil rapat Kemenpan RB dengan Kemenkyu kemarin katanya turunan THR cuma 50%. Benar nggak? Ngomong Turki dulu kalau ini kan ngomong kalau yang kasus seperti ini dikecualikan bisa nggak? Biar nanti Renbudnya masuk dulu. Ada pengecualian mana saja yang belum ada apa tadi izin Yankes ya? Iya Pak. Izin operasional. Iya. Misalkan ini Bu PP2MI ke Bu Retno ini artinya bisa nggak misalkan ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan khususnya di Yankes tadi dikecualikan artinya nanti kan bicara antara dua syarat dan kewajiban yang seperti ini jangan untuk memenuhi syarat tapi berkewajiban berikan dulu tapi berkewajiban untuk memenuhi dokumen bla 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 diberikan batas waktu. Nah nanti kalau misalkan tidak diberikan izin operasional geser. Berkenan nggak misalkan demikian? Tolong nanti didiskusikan ya. Terima kasih Mbak Retno. Izin Bu Pak, jadi untuk yang registrasi itu kemarin tuh kan ada beberapa KL yang belum registrasi juga kayak dari Bakamla kayak gitu. Nah mereka juga sedang berproses Bu Pak. Nah untuk registrasi itu sebenarnya kalau sudah sampai di Dinkes Berarti di Dinkes apa Bu? Di hotel Jakarta Selatan. Nah itu bisa di follow up Bu sebelum tanggal 7. Siapa tahu udah selesai ada kodenya. Soalnya waktu itu yang dari saya lupa dari Perpusnas gitu apa dari Andri itu waktunya habis 1 hari gitu Bu. Kalau misalnya untuk keluar kodenya kalau misalnya terus di follow up gitu Bu. Siapa tahu bisa cepet. Baik Bu. Tapi untuk yang itu Pak, yang pengecualian izin Pak, mungkin itu bisa nanti kami diskusikan dengan di Fasiankes, karena sebelumnya kan udah ada kegiatan DSKL kami itu sebelumnya. Nah itu dari Fasiankesnya bilang memang terus ada kodenya dulu waktu itu gitu Pak. Jadi mohon izin mungkin untuk itu nanti kami diskusikan lagi Pak. Ya mungkin begitu Bu Rati. Baik Bu. Yang mbaknya ini kan barusan ngomong. Nggak keburu Mbak. Oh iya Pak, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kapus, terima kasih De Retno ya. Udah jelas mungkin kiranya dari Mbak Retno dan Pak Kapus ya. Kami juga akan koordinasi ya Mbak Retno ya. Nanti kita akan tindak lanjuti juga, kita bantu. Tapi tadi sesuai dengan saran Mbak Retno dan Pak Kapus, mungkin mohon bisa disegerakan dikoordinasikan dengan Dinkes Jaksel ya Bu ya. Baik Bu. Ya, terima kasih. Baik, ada yang dari Luring tadi Bapak ya. Silakan Pak. Dari mana Bapak? Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dimas dari Biro SDM Kementerian Luar Negeri. Saya ingin bertanya sekaligus mengonfirmasi. Sebelumnya kan kami sudah selesai mengisi Renbud Bu Ingrid, kemudian juga sudah mengirimkan BA ke Kementerian Kesehatan tanggal 15 Maret 2023. Nah, informasi yang kami terima itu sebelumnya di Renbud itu kami mengisi seluruh jenjang jabatan. Seluruh jenjang jabatan yang ada di dalam situ sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dan yang ada di peta jabatan kami. Kemudian tadi baru kami lihat juga ternyata ada update ya di Renbud bahwa di jabatan selain jenjang pertama dan terampil itu tidak disarankan untuk menjadi formasi P3K. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak, dengan yang sudah kami isi di Renbud dan menjadi kebutuhan kami di jenjang ada di jenjang mahir dan jenjang penyelia untuk terapis gigi dan mulut, perawat penyelia, kemudian ada perawat mahir. Nah ini apakah tetap bisa menjadi usulan formasi atau
tidak bisa dijadikan usulan formasi karena dengan update yang terbaru di Renbud tadi. Nah, seandainya bisa dijadikan usulan formasi, yang ingin kami konfirmasi juga bagaimana nanti syaratnya untuk pengangkatan pertama. Apakah dia sama perlakuannya untuk dengan jenjang terampil atau ada syarat khusus karena dia langsung pengangkatan pertamanya ke mahir dan penyelia. Kemudian seandainya tidak bisa, berarti kan kami harus mengubah lagi isian di Renbudnya. Nah, itu apakah kami perlu juga mengirimkan ulang lagi BA yang terbaru atau dari forum ini misalnya bisa disepakati bahwa cukup diubah di Renbudnya aja tanpa harus kirim BA terbaru. Demikian Pak. Dari Dr. Hani mungkin ada teman. Baik, terima kasih. Iya, nanti daerah bisa aja pertanyaan kayak Bapak ini nih. Yang daerah-daerah. Terima kasih Pak Dimas dari Kemlu ya Pak. Baik, nanti mungkin ini bisa ke Mbak Retno atau Mas Reza ya. Kemudian dari Ibu silakan Bu. Bapak ya, silakan. Cik. Baik, terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Saya Oki dari Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Mau tanya yang pertama ke Mbak Retno untuk yang fasilitas kesehatan yang belum terdaftar di aplikasi Renbud, Mbak Retno. Jadi kita kemarin sebenarnya saya sudah koordinasi dengan Mbak Retno. Itu kami punya 2 vaskes yang memang belum terdaftar di aplikasi Renbud. Yang pertama itu ada klinik di PKN Stan dan ini infonya memang belum punya izin. Jadi mungkin sudah ada izinnya, Dan yang kedua Pusdiklat Pajak dan kedua ini sudah punya izin, tapi memang belum terinput, belum tersedia pilihannya di aplikasi Renbud. Nah ini prosedur untuk memunculkan 2 klinik ini seperti apa ya, Mbak Retno? Itu yang pertama. Yang kedua ini saya izin tanya ke Bu Tanaya dari Kementerian PAN-RB. Jadi bukan tanya sih, memastikan aja. Jadi ini kan kita mengusulkan kebutuhan nakes dan mengusulkan formasi PPPK nakes itu kan melalui aplikasi Renbud ya. Dan itu sudah terintegrasi dengan aplikasi informasinya dari Kementerian PAN-RB. Nah, ketika kita input di aplikasi, ini sangat teknis sih Mbak Tanaya, jadi saya izin tanya yang sangat teknis. Jadi ketika kita input di aplikasi Renbud, misalnya kita punya kebutuhan PPPK sebanyak 2 orang untuk dokter di Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, apakah itu nanti kita tidak perlu lagi mengisi usul formasi PPPK di informasi, Bu Tanaya? Karena kalau kita lihat perbandingannya antara aplikasi Renbud dan informasi kan, di aplikasi Renbud itu kan sudah langsung nembak kliniknya ya. Jadi dia tidak hierarkial. Tapi kalau informasi dia sangat-sangat hierarkis, misalnya dari Sekretariat Jenderal, terus turun lagi ke Biro Umum, Biro SDM, Biro yang lain, dan JF Nakes itu umumnya tuh ada di bawah Biro Umum, kayak gitu. Nah itu apakah memang sudah langsung terintegrasi sampai ke usul pemenuhan PPPK-nya yang secara yang di informasi gitu, yang sangat teknis hierarkisnya kayak itu Mbak. Karena takutnya ketika kita sudah menginput di aplikasi Renbud dan kita sudah pede bahwa kita tidak perlu input di aplikasi informasi lagi, ternyata nanti di informasinya tidak nongol nih angka usul formasi PPPK-nya, kita malah jadi nggak bisa mengangkat PPPK gitu. Jadi itu mohon pencerahannya Ibu Tanaya. Kurang lebih itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak ya. Dari tadi Kementerian Keuangan. Baik, terima kasih. Izin mungkin Mbak Tanaya juga mungkin bisa mengklarifikasi pertanyaan dari Pak Dimas ya dari Kemlu dan juga Bapak dari Kemenq ya. Tadi mungkin mohon nanti kami juga akan menanggapi, tetapi mungkin kiranya dari Mbak Tanaya dulu nih kebijakannya seperti apa ya tadi. Kalau di luar penyetaraan ya antara penyelia ya tadi ya, penyelia dengan apakah bisa disetarakan dengan terampil gitu ya. Ya, silakan mungkin Mbak Tanaya mungkin. Monitor Mbak Tanaya. Mohon izin Bu Indri, Tanaya iya. Aduh, silakan Mas Yoga. Apa kabar Mas Yoga? Alhamdulillah baik, Bu Indri. Udah lama nih nggak ketemu Mas Yoga. Silakan Mas Yoga.
Mohon izin Bu Indri, mohon izin Pak Dir, terkait yang pertama tadi pengusulan P3K Nakes melalui aplikasi Renbud. Perlu kami tegaskan juga Pak, Bu, kepada KL nanti tidak perlu lagi mengisi di informasi karena nanti langsung kami terima usulannya dari aplikasi Renbud. Jadi nanti langsung pada aplikasi informasi sudah tampil usulan dan tidak bisa mengubah di informasi, langsung disubmit melalui aplikasi informasi. Lalu untuk unit penempatannya nanti untuk khusus nakes ini juga kami berlakukan ke guru dan nakes untuk Pemda. Jadi yang nakes baik Pemda maupun pusat nanti sama, kita nanti penempatannya tidak hierarkis, turun dari sekretariat, lalu ke deputi, atau mungkin ke direktur, atau mungkin ke kepala bidang kebagian, itu nanti langsung akan kami tembak ke ID Vaskes dan Vaskesnya itu sendiri. Makanya inilah pentingnya kenapa kami membutuhkan ID unit untuk unit penempatan atau untuk Vaskes yang diusulkan melalui aplikasi Renbud. Dan sebenarnya tidak dari informasi sendiri tidak harus ID Vaskes ya. Yang penting unitnya ada ID-nya. Perkara nanti dari terkait ID-nya harus ID Vaskes atau ID sementara, kebijakan kami serahkan kepada timnya Pak Dir. Nanti kebijakannya yang belum dapat ID Vaskes seperti apa nanti diberlakukan oleh Kemenkes. Tapi di informasi nanti pasti sudah ada ID Vaskesnya. Dan perlu kami tegaskan juga Pak, dari Kemenko tadi pertanyaan terkait apakah tidak perlu input lagi di informasi, tidak, nanti langsung submit di informasi. Jadi nanti keluarnya untuk unit penempatan juga tidak hierarkis, langsung ke ID Vaskes. Dan apakah nanti bisa dilaksanakan atau bisa dilaksanakan pengumumannya, ini pun juga nanti akan kami integrasikan ke PDPIK dan PPSI ASN PKN, insya Allah bisa. Pasti bisa maksudnya. Pasti bisa nanti jadi Renbud ini jadi istilahnya apa ya? Jadi hulunya, jadi awal sumber datanya, nanti akan turun ke informasi nanti akan kami transfer juga, kami turunkan ke Direktorat PDPK BKN untuk nanti dapat diinput Bapak Ibu sekalian atau dilaksanakan seleksinya melalui SSC ASN PKN. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Oh, penyetaraan penyelia ya? Yang penyetaraan penyelia itu kan jenjang keterampilan ya Bapak Ibu ya. Betul. Tapi untuk rekrutmen sendiri kami nanti serahkan kepada Kemenkes untuk kesanggupan ini Bu. Kemarin kami sudah mengirim surat menteri untuk penyediaan naskah seleksi. Nah di sana itu kami juga buka untuk jenjangnya, terampil penyelia mahir dan sebagainya. Ini kami in terms of seleksi Bu ya. Jadi nanti untuk penyelia konteksnya seleksi itu bisa dilaksanakan atau tidak tergantung nanti dari Kementerian Kesehatan rekomendasinya. Kalau direkomendasikan tahun ini nanti hanya untuk jenjang terampil saja atau pemula saja di jenjang keterampilan itu akan kami buka jenjang terampil dan pemula. Tapi kalau ternyata nanti direkomendasikan dan siap dari semua segi seleksinya, jadi dari segi instrumen seleksi, naskah soal, dan sistem seleksinya itu siap untuk jenjang penyelia, nanti juga akan kami siapkan kebijakannya untuk jenjang penyelia. Kurang lebih begitu Bu Indri, Pak Dir, saya kembalikan ke Ibu Indri. Tadi kan dari Kementerian Kesehatan sudah jawab, sudah dikunci.